kita sudah memulai penyerahan terkait dengan syarat dukungan terkait calon perseorangan. Subang ini di atas 1 juta, karena ketentuan di atas 1 juta ini harus mengumpulkan dukungan itu minimal 6,5%. Ya, pilkada support anggaran murni dari APBD Subang. Ya, pemerintah daerah Kabupaten Subang. Daerah Kabupaten Subang. Kurang atau gimana nih Ketua? Kira-kira duit segitu. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali di segmen podcast Siap. Okay. Saya Dadang Metro akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Kali ini bersama narasumber Ketua KPUD Kabupaten Subang, Kang Abdul Muhyi. Selamat malam. Ketua. Siap. Aduh. Izin Ketua, sibuk-sibuk mungkin dalam kondisi sekarang persiapan atau sudah masuk dalam tahapan Pilkada Kabupaten Subang ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024. Nah, sampai sejauh mana nih persiapan Pilkada sudah tahapan apa sekarang? Baik, terima kasih Kang Haji Metro, Dadang Metro. Sebelum saya jawab, karena memang ini saya pikir momentum, karena ini juga harus tersampaikan Betul. ke masyarakat Subang pada umumnya. Saya pikir ini juga satu ungkapan apresiasi lah. Iya. Yang pertama, saya Abdul Muhyi, Ketua KPU Kabupaten Subang, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan ingin menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang dimanapun berada, baik di kota maupun di desa, yang mana berkat dukungan dan support dari semua masyarakat, pemilu tahun 2024 kemarin yang dilaksanakan 14 Februari kemarin ini bisa berjalan lancar, sukses dan kondusif. Betul. Dengan hasil yang memuaskan lah. Ya. Apakah memuaskan seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus yang kedua, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang apabila dalam pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 kemarin masih banyak kekurangan dari berbagai hal. Ya, saya pikir segala sesuatunya pasti punya kelemahan. Makanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada masyarakat permohonan maaf. Yang ketiga, saya pikir juga kesuksesan kemarin pemilu adalah keberhasilan bersama, dan mungkin kita juga secara kelembagaan meminta dukungan kembali supaya pelaksanaan pilkada ke depan ini juga bisa berjalan sukses, mengulangi kesuksesan pemilu kemarin lah. Baik, Kang Haji Dadang, yang pertama ingin kami sampaikan keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan dan jadwal pilkada. Sebetulnya kita sudah masuk ke tahapan itu di tanggal 27 Januari kemarin. Ya. Kalau dilihat PKPU 2 tahun 2024, kita diawali tanggal 26 Januari kemarin, yang memang kegiatan-kegiatan yang saya pikir sangat krusial itu kita laksanakan di bulan-bulan sekarang. Ya, pasca selesainya pemilu, pasca selesainya Idul Fitri lah. Jadi artinya kemarin kita berjibaku bagaimana mensukseskan pemilu, ya sekarang kita kembali lagi ke Persiapan peperangan, penyelenggaraan ya. Penyelenggaraan pilkada. Dan kebetulan pelaksananya kita sudah mulai. Yang pertama keterkaitan dengan rekrutmen Badan Edo, baik PPK maupun PPS, dan tahapannya untuk PPK kita sudah masuk ke tes CAT.
tes tulis. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan 2 hari dan mungkin terakhir hari besok di hari Rabu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dan mungkin sekarang juga kita lagi melaksanakan pendaftaran kegiatan rekrutmen terkait dengan penyelenggara di tingkat desa atau PPS. Ini pada masuk tahapan pendaftaran. Ya. Terus yang selanjutnya ingin kita sampaikan pada kesempatan ini juga kegiatan atau tahapan yang saya pikir sangat krusial juga keterkaitan dengan calon perseorangan. Nah, tanggal 5 kemarin sampai tanggal 7 kita sudah melaksanakan pengumuman terkait dengan pelaksanaan syarat dukungan calon perseorangan dan tanggal 8 sampai tanggal 12 ini kita sudah memulai penyerahan terkait dengan syarat dukungan terkait calon perseorangan yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwasannya keterkaitan dengan karena Subang ini di atas 1 juta, karena ketentuan di atas 1 juta ini harus mengumpulkan dukungan itu minimal 6,5% dari daftar pemilih terakhir di pemilu kemarin. Nah, tepatnya kalau 6,5% ini karena memang kita punya DPT 1.193.642. Nah, maka jatuhnya adalah di 77.587 dukungan kan gitu. Nah, ini penyerahannya di tanggal 8 sampai tanggal 12 Mei. Ya. Jadi syarat minimalnya harus terpenuhi. Nah, kalau seandainya tidak terpenuhi ya kita kembalikan. Nah, tentunya kan syarat minimal ini kan nanti kita akan verifikasi secara administrasi apakah memang sudah terpenuhi. Kalau seandainya memang verifikasi sudah terpenuhi dari batas minimal, nah, kita akan lanjut ke tahapan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini juga ada verifikasi faktual pertama, kedua, dan terus juga ada penetapan nanti pasangan calon di tanggal 22 September lah nanti kita akan ini kan penetapannya. Peta kapan ini? Verifikasi selesai bulan? Verifikasi data dukungan masyarakat terhadap perseorangan. Ya, kalau berdasarkan ini sampai Agustus. Ya. Nanti ke tahapan berikutnya adalah ini pendaftaran calon, baik calon perseorangan maupun nanti calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang nanti ditetapkan pada tanggal kalau tidak salah tanggal 22 September. Pilkada, support anggaran murni dari APBD Subang. Ya, pemerintah daerah Kabupaten Subang. Berapa? 54 miliar 54 miliar 600 lah juta. itu kalau nggak salah itu. Jadi untuk menciptakan pemimpin Subang, bupati dan wakil bupati nanti melalui penyelenggaraan oleh KPUD hanya butuh 54,6 miliar. Kurang atau gimana ini ketua? Kira-kira duit segitu. Kalau dibandingkan dengan kemarin kan sama mungkin operasionalnya, ya, gitu. Ya, tentunya kan kalau terkait dengan anggaran ini juga terkait tadi persoalan perencanaan. Jadi artinya penyesuaian antara anggaran dengan perencanaan ini satu hal yang memang tidak terpisahkan. Nah, memang ini lebih kecil dari pengajuan yang memang kita ajukan. Tetapi ya saya pikir insya Allah cukup tidak cukup ya harus cukup.
Kalau Karena kan ketika bicara cukup dia cukup kan nanti ketika akhir dari pelaksana ini baru kita mengetahui. Kalau sekarang kan kita anggap ya insya Allah cukup lah. kalau misalkan bicara tingkat partisipasi pemilih nih Ketua, Pileg kemarin berapa persen? Pilpres berapa persen? Kemudian pilkada yang diharapkan ini berapa persen ini target KPUD Subang? Ya sebetulnya kan gini, kenapa tadi di awal kita sampaikan terima kasih. Ya. Ini salah satu apresiasi buat semua karena ini memang keberhasilan bersama. Ya. Karena kita ya kalau saya pribadi kan menganggap itu satu keberhasilan. Karena kenapa kita sampaikan ini satu keberhasilan? Kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan pemilu di Sebelumnya? tahun 2019 itu kita di angka partisipasi 82%. Akan 22%, sedangkan di tahun 2024 pemilu kemarin kita di angka 83,60 sekian persen kalau tidak salah. Ya, selisih. Jadi artinya ada peningkatan 1% lebih kan gitu. Ya 1% lebih kan dari 1,1 juta kan ini puluhan ribu kan gitu. Puluhan ribu. Jadi artinya ada peningkatan. Lumayan lah. Ya. Nah, kalau tadi Ketua bicara bahwa ini tidak terlepas suksesnya bicara tingkat partisipasi pemilih. Ketika berbalik ke belakang di pemilihan presiden dan pileg ada kaitan beberapa tangan-tangan mesin-mesin partai bergerak kan semua lini masyarakat. Di pilkada paling tidak kan sedikit tadi bicara. Nah, strategi apa kira-kira yang Ketua lakukan bersama teman-teman komisioner di KPUD Subang agar tingkat partisipasi pemilih di pilkada Subang itu bergerak di angka lebih dari 70% dibanding dengan itu. Ada target nggak berapa persen kira-kira, Ketua? Kalau kita sampaikan pada kesempatan ini, intinya kita berkomitmen dan akan berusaha bagaimana setiap tahapan ini ada keterlibatan publik, baik dari sisi sosialisasi dan lain halnya untuk bisa salah satu upaya untuk peningkatan partisipasi ini. Terus juga segmen-segmen yang memang sekiranya ini perlu sentuhan khusus. Salah satunya ini kaum-kaum yang memang generasi yang memang milenial ke sini kan gitu. Model pemilih-pemilih pemula, pemilih-pemilih baru saya pikir kan berbeda cara berkomunikasi. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan lebih banyak menggunakan media-media sosial, Android dan lain sebagainya. Saya pikir ada pendekatan-pendekatan yang memang harus kita bagaimana dia bisa paham terkait dengan pelaksanaan atau pilkada ini sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan dan ikut berpartisipasi langsung. Salah satunya kita akan membentuk agen-agen sosialisasi atau duta-duta sosialisasi di masing-masing sekolahan, khususnya di SMA, karena memang pengalaman kita itu orang yang berumur 17 tahun pada saat nanti 27 November 2024 ini itu dia menduduki kelas 2 SLTA biasanya. Makanya ini juga harus ada pola dan metodologi yang berbeda kan gitu. Ketika kita sosialisasi ke mereka kan bisa saja kita lakukan, kan, tapi kan lebih mengena kalau seandainya kita melibatkan teman-teman sebayanya kan itu. Artinya mereka lebih cepat berkomunikasi dengan teman-teman yang satu sekolahan dan satu seumuran. Ketua begini. Banyak isu-isu dari masyarakat terkait pengalaman pelaksanaan kemarin, terutama pemilu pileg. Ada sebutan bahwa pileg kemarin barbar. Dalam tanda petik. Artinya kondisi masyarakat sekarang, entah masyarakat yang mana,
sudah terlihat terang-terangan transaksional, kan itu. Nah, ketua melihat itu enggak? Kira-kira? Kalau saya yang di dalam tidak mengetahui persoalan itu. Ya. Karena kenapa? Keterkaitan dengan hal tersebut kan mekanisme dan prosedurnya itu sudah ada. Penyelenggara ini ada 3 penyelenggara yang memang sudah difasilitasi secara undang-undang, yaitu ada KPU sebagai pelaksana teknis, Dan pengawas. juga ada pengawas, juga ada DKPP. Ya tentunya persoalan-persoalan ketika terjadi pelanggaran itu kan ada saluran-saluran yang memang sudah ditentukan. Ya selama ini kan laporan-laporan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, Tapi dengar mungkin ya, kita tidak mengetahui persis karena memang salurannya hanya mendengar. Salurannya di Bawaslu kan gitu. Nah, artinya memang detailnya berapa yang istilahnya kasus atau istilah persoalan yang ini kan kita tidak tahu persis ya. Karena terus terang mungkin ketua, ini akan menjadi proses partisipasi pemilih ke pelaksanaan pilkada. Ketika kemarin masyarakat pileg katanya ngetah masyarakat yang mana yang terang-terangan lamun teu sakitu suara mau dipilih ku saya. Gitu. Nah, ini dikhawatirkan di pilkada pun masyarakat akan mengikuti pengalaman kemarin. Terlepas itu bahwa sekarang adalah pemilihan Bupati Subang. Justru ini yang blunder dan mengancam demokrasi. Kan barangkali begitu. Nah, ini mungkin tugas badan terkait dalam hal ini supaya mungkin hal-hal begitu tidak berdampak terhadap tingkat partisipasi pemilu. Dan karena dampak-dampak begitu, ini berimbas pula kepada semua kandidat calon bupati yang menghitung jumlah yang harus diraih suara itu sekian kali sekian gitu loh. Ketua gini, sekarang ketua merasakan nggak di Kabupaten Subang seperti tidak ada akan hajat pilkada, kan itu. Taruhlah baliho-baliho paslon belum ramai. Hanya beberapa sosok kandidat bakal calon yang terhitung lah 1-2. Tidak seperti ada gebiar nih. Nah, fenomena ini apakah karena takut dengan kondisi tingkat pemilih masyarakat yang mungkin dalam petik transaksional kah? Atau seperti apa? Karena ini juga berkaitan dengan masalah target KPU di Subang gitu. Yang tadinya 73% di pilkada sebelumnya, sekarang 70, target misalnya 80%. Nah, apakah hal itu jadi bahan pemikiran ketua KPUD enggak? Kira-kira? Ya, saya pikir gini, kalau keterkaitan dengan beberapa hal yang memang tadi dikhawatirkan, ya mungkin Kang Haji lebih tahu lah persoalan itu. Artinya saya secara kelembagaan tidak harus berspekulasi keterkaitan dengan seperti itu. Yang terpenting kami berkomitmen bagaimana hak-hak politik, bagaimana hak suara masyarakat ini bisa terlindungi. Karena gini, keterkaitan dengan melindungi hak politik ini kan merupakan hak fundamental yang memang harus kita lindungi. Karena keterkaitan dengan hak politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya ini salah satunya pengejawantahannya itu adalah di pemilu maupun di pilkada. Nah, artinya di sini perlindungan hak pilih ini kan ada perlindungan hak pilih individu, ada juga perlindungan hak pilih mayoritas. Karena memang kita menganut sistem saya pikir suara terbanyak, maka suara mayoritas ini harus menjadi ketentuan yang memang komitmen kita bersama harus kita lindungi. Nah, makanya kita coba, kalau kita contohkan di pelaksanaan pemilu 2024 kemarin, ya konsekuensinya kita contohkan di rekapitulasi di tingkat kabupaten kemarin.
Dan kita juga tidak istilahnya menutup mata. Ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Kalau dikata lain dengan direnpoy dan lain sebagainya. Nah ini salah satu upaya kita bagaimana hak yang sebenarnya ini bisa dilindungi kan gitu. Nah, kalau seandainya ada isu tadi barbar dan lain sebagainya lah. Nah artinya satu bukti upaya kita ini keberhasilannya adalah salah satunya adalah model kita 8 hari rekapitulasi di tingkat kabupaten. Ini salah satu upaya untuk istilahnya memperbaiki artinya berupaya sesuatu hal yang memang dianggap harus dikembalikan, harus diperbaiki, ya kita perbaiki. Nah, buktinya pada saat di provinsi kita langsung diterima. Di beberapa daerah ada yang istilahnya ditunda 2 kali, malahan ada langsung di sidang cepat di Bawaslu provinsi. Nah, untuk Subang alhamdulillah karena kita diselesaikan semuanya di tingkat kabupaten. Kita kalau tidak salah hanya 40 menit dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi ketika kita selesai menyampaikan secara berjenjang baik di DPRD provinsi, DPR RI, terus juga DPD termasuk juga Pilpres, kita langsung diterima dan langsung diketuk palu. Gini Ketua, KPUD punya perangkat di tiap kecamatan bernama PPK di wilayah desa PPS. Ketua, menjamin nggak terhadap teman-teman PPK, terutama dalam tanda petik tidak akan main-main dalam hal rekayasa suara atau menjanjikan suara kepada paslon tertentu. Kira-kira Ketua punya jaminan nggak PPK sekarang nih? Itu kalau dirunut pengalaman kemarin ada isu-isu yang melibatkan beberapa teman-teman oknum PPK disebut oleh kalangan masyarakat tertentu bahwa ya, sudah ada permainan-permainan yang mungkin ya agak-agak inilah. Kira-kira Ketua, dijamin nggak PPK untuk bersih nih sebagai penyelenggara? Ya saya pikir gini, keterkaitan dengan penyelenggara ini bisa menjaga integritasnya ketika seluruh masyarakat terlibat secara langsung. Salah satunya dalam sisi pengawasan. Jadi pengawasan ini bukan berarti hanya Bawaslu saja, sebetulnya masyarakat punya hak untuk bagaimana mengawasi dan istilahnya menjaga demokrasi ini bisa bisa lebih baik kan gitu. Nah artinya saya bisa menjamin kalau seandainya memang keterlibatan masyarakat ini dalam pilkada ini bisa proaktif dalam setiap tahapan, ya tentunya keterlibatan masyarakat ini menjadi kunci keberhasilan, keterkaitan dengan penyelenggara, keterkaitan dengan pelaksanaan tahapan dan jadwalnya, ini juga sangat menjadi penentu keterkaitan dengan persoalan ini. Nah, kalau keterkaitan dengan persoalan orang per orang, individu per individu, ya saya pikir ada prosedur dan mekanisme yang memang sudah ditentukan secara undang-undang maupun secara aturan yang memang sudah ditentukan di kita. Artinya mekanisme ini bisa digunakan. Gitu. Ya artinya mungkin gini, secara tegas KPUD Subang, semua teman komisioner menyepakati jika ada teman-teman di bawah PPK mencoba bermain langsung tegas dipecat atau gimana ini? Ketua? Ya tentunya kalau seandainya memang sesuai dengan ketentuan, kalau memang terbukti, kan gitu, terbukti. Karena kan kalau bicara aturan katanya misalkan itu mah hal yang biasa. Ya tentunya kan kita juga gak mau berspekulasi lah keterkaitan dengan prosedurnya. Kalau seandainya memang sudah terbukti dan dibuktikan secara undang-undang, secara kan kalau kita kan ada Gapkum di sini ya. Ya saya pikir tidak ada pilihan,
tidak ada pilihan. Tegas, Karena pecat, itu, proses hukum gitu kan. proses mekanisme yang memang sudah ditentukan. Iya, iya. Kemudian kalau bicara jumlah paslon yang diharapkan atau yang ditentukan oleh KPUD Subang, maksimal berapa paslon itu? Paslon. Ya kan kalau dilihat dari kita kan ada 50. Ya. Ada 50 apa namanya? Kursi. Kursi lah kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari ini kan 10, berarti kan 20% lah dari jumlah kursi yang ada. Nah, kalau kita rata-rata kan berarti 5 pasang calon kan Ya, gitu. maksimal Nah, 5 pasang coba calon. kan persoalannya kan bicara partai kan berbeda-beda. Bisa saja kalau seandainya apa namanya ini partai ini kurang satu, berarti kan ngambil dari partai mana. Nah, si partai ini dia mungkin juga kursinya tidak satu. Ada yang 5, berarti kan 5 kursi ini bisa tambah, berarti potensi untuk 5 pasang calon ini bisa saja gugur. Kalau kemungkinan pengalaman kita kemarin kan berdasarkan pasangan calon kan ada yang 3 kan gitu. 3. Ada yang 3 kan. Tapi diprediksi 3 paslon ya yang akan mungkin kalau prediksi gitu. Prediksi mungkin 3 paslon yang terjadi di Subang ini sekarang. Ya kalau bicara prediksi mungkin saja 3, tapi kan potensi bisa saja 4. Kan itu. Nah, yang terakhir Ketua, harapan KPUD Subang demi sukses, lancar, aman dan mungkin sangat kondusif pelaksanaan Pilkada Kabupaten Subang di November ini, apa kira-kira harapannya? Ya, yang pertama kami secara kelembagaan berharap Pilkada ini menjadi momentum yang bisa menyatukan, momentum yang bisa memperbaiki dari berbagai sektor lah. Dari sisi pelaksanaannya, artinya walaupun memang ini salah satu menjadi standar adalah partisipasi, ya tentunya partisipasi ini bisa meningkat. Tapi tentunya partisipasi ini juga bukan menjadi salah satu faktor keberhasilan pilkada. Akan tetapi ini juga dari sisi kualitas. Kualitas ini bisa dilihat dari hasil produk kita yang nanti menjadi pemimpin ini ya sesuai dengan harapan masyarakat. Ya mudah-mudahan bisa memberikan perbaikan, bisa memberikan sesuatu hal yang bisa lebih berkualitas lah dibandingkan dengan pilkada sebelumnya kan gitu. Dan semua komponen, semua stakeholder harus benar-benar bersama-sama, Iya, kan gitu, keterlibatan langsung, menciptakan atau mewujudkan kan gitu pelaksanaan Pilkada Subang yang sesuai dengan harapan itu. Iya. Ya tentunya kan gini, keterkaitan mudah-mudahan pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, kondusif, terus juga bisa menghasilkan sesuatu hal yang berkualitas dari berbagai hal, terus juga saya harapkan masyarakat juga bisa menggunakan hak pilihnya pada nanti di 27 November 2004, karena memang satu suara ini sangat menentukan. Ya, kalau begitu berharap ini ada himbauan nih dari Ketua kepada masyarakat, apa yang mungkin bisa disampaikan? Baik, kami KPU Kabupaten Subang menghimbau dan mengajak pada seluruh masyarakat Kabupaten Subang supaya bisa berpartisipasi dan datang ke TPS nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 27 November tahun 2024, bisa menggunakan hak pilihnya untuk demi masa depan Subang yang istilahnya lebih baik yang diharapkan oleh semua. Karena memang
bicara suara pemilih, ini sangat menentukan. Satu suara pun ini juga sangat menentukan Subang ke depan. Karena memang ada istilah atau ada anekdot pemimpin yang kurang baik dipilih oleh orang baik yang tidak memilih. Makanya kita menghimbau pada masyarakat seluruhnya untuk menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS pada waktunya di tanggal 27 November 2024. Nah, pilih sesuai dengan hati nurani. Sesuai hati nurani. Karena ini menyangkut pemerintah Kabupaten Subang atau Kabupaten Subang selama 5 tahun ke depan. Itu barangkali ya. Oke, terima kasih Ketua nih. Ya, nuhun Kang. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Ong Sia.